Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 7, hari ini kita akan mempelajari dan belajar bersama bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan versi 23. Anda bisa menggunakan berbagai versi. Silahkan, tidak harus menggunakan versi 23. Bahan yang akan kita pelajari hari ini adalah seperti yang tampak di layar. Saya membuat 5 pertanyaan dalam sebuah kuesioner tentang penggunaan internet di kalangan mahasiswa semester 7 di STK IPTGRI Sukabumi. Kemudian untuk menguji keabsahan kuesioner ini, saya membagikan kepada 33 responden dan dihasilkan data tabulasinya seperti yang tertera di Excel. Data-data ini kita akan olah di SPSS. Yang pertama berarti kalian membuka aplikasi SPSS. Kebetulan saya sudah membuka aplikasi SPSS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke variabel view. Kita tuliskan butir-butir atau item-item pertanyaan. Sesuaikan. Tadi saya pertanyaan pertama. Pertanyaan pakai underscore pertama, pertanyaan underscore kedua, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan terakhir pertanyaan kelima. Kenapa di sini harus menggunakan underscore? Untuk aplikasi SPSS tidak diperkenankan menggunakan tanda spasi. Jadi kita menggunakan underscore. Labelnya juga sama, kita isi saja pertanyaan pertama. Kalau untuk label bisa menggunakan spasi. Kedua, pertanyaan ketiga, keempat, dan terakhir pertanyaan kelima. Oke, untuk desimal kita nolkan agar tidak membuat angka di belakang koma. Agar rapi, line-nya kita senterkan. Oke, karena bentuknya angket atau kuesioner, itu menggunakan measure-nya atau pengukurannya menggunakan skala. Kita ubah menjadi measure-nya scale. Ini kita olah di variable view. Kemudian kita buka di data view, nanti akan muncul ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima. Di variable view jangan lupa diberikan tambahkan total. Ini disenterkan sama scale. Oke. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita kembali lagi ke tabulasi data di format Excel. Kita kopikan semua data tabulasi ini ke data view di aplikasi SPSS. Tinggal copy paste. Satu lagi, jumlahnya kita copy juga. Oke. Oke, maka ini adalah hasilnya ya. Oke, yang pertama kita akan menguji validitas karena nanti akan muncul output SPSS, berarti kita harus menyiapkan interpretasi data di format Microsoft Word. Jadi kita buka format Microsoft Word, kita tuliskan uji validitas. Oke, di uji validitas kita buat pengkondisian seperti ini. Jika
R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan adalah kriterianya masuk valid. Begitupun jika sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka item pertanyaan adalah tidak valid atau invalid. Tadi saya buat ada 5 item pertanyaan, maka kita bisa membuat 5 item pertanyaan, kemudian kita isikan di sini R hitung, ini R tabel, ini kesimpulan. Oke, kita isikan di item pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Kita rapikan. Oke. Kita masuk ke pengolahan aplikasi di SPSS. Untuk uji validitas, kita bisa klik analyze. Kemudian nanti ada correlate, kita klik bivariate. Sekali lagi kita klik analyze, masuk ke correlate, kemudian pilih bivariate. Oke. Setelah bivariate, kita pindahkan variabel semuanya ke kolom sebelah kanan. Untuk correlation koefisiennya kita pakai percent correlation, test of significance-nya to tail. Ininya ceknya untuk flag significance correlation. Sudah, tinggal di OK. Oke, akan muncul tabel hasil uji validitasnya. Kita kopikan. Kita kopikan. Saya akan buat menjadi image agar tidak pecah. Kita kopikan di atas tabel yang tadi. Oke, kita akan menginterpretasi data. Untuk R tabel, kita akan mengisi R tabel, kita menggunakan tabel taraf signifikansi R tabel. Oke, karena tadi data yang kita gunakan itu ada 33 responden, berarti kita pilih degree of freedom-nya 33, N ini dikurangi 2, berarti 33 dikurangi 2. Berarti kita fokuskan ke kolom N31. Kita cari N31. Yang ini ya. N31. Nah, yang ini. Dan yang kita pilih taraf signifikansinya adalah yang 5%. Artinya perkiraan kebenarannya 95%, taraf kesalahannya 5%. Berarti untuk R tabel dengan degree of freedom 31 yaitu 0,355. Kita isikan di R tabel di item pertanyaan 0,355. Semuanya sama. Kita kopikan ke bawah. Untuk R hitung masing-masing item pertanyaan bisa dilihat di total, kolom total, dan dilihat percent correlation. Ya, untuk item pertanyaan pertama ini dihasilkan titik 332, artinya hasilnya 0,322. Begitu untuk item pertanyaan kedua 0,460. Yang ketiga adalah 0,375. Yang item pertanyaan keempat 0,606 dan mohon maaf salah. Ini 0,15, ini terakhir 0,606. Oke. Sekali lagi dilihat di percent correlation, yang jajaran percent correlation item pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Kita simpulkan kalau